Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di penghujung atau di akhir-akhir, di minggu akhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah juga diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus beribadah sampai akhir bulan Ramadan ini dan meraih kemuliaan yang Allah berikan dan Allah tetapkan di bulan yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita tidak meneruskan apa yang kita bahas. Kita masih nanti insyaallah pada berbuka kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Rasul sebagai seorang suami. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bicara, karena waktu memang tidak terlalu banyak, kita sedikit bicara tentang Lailatul Qadar. Karena memang alhamdulillah saat ini kita sudah mulai masuk di malam ke-27, ke-28, ke-29, berarti sudah berakhir. Nah, ini tentunya di dalam akhir-akhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang disebut Lailatul Qadar, yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qadar Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat, warruh, dan juga ruh, fiha, di malam itu, biizni rabbihim min kulli amr, yaitu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala mengatur urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh keselamatan, penuh keberkahan sampai terbit waktu fajar. Kita sedikit bicara tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, ini disebutkan Al-Qadar, itu Lailatul Qadar ini sudah kita jelaskan bahwa malam itu diturunkan Al-Quran, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang sudah kita jelaskan pada malam nuzulul Quran. Makna Al-Qadar, apa sih Al-Qadar? Sebenarnya kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, malam Qadar, walaupun kita kadang menyebutkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu dua kali sebenarnya, malam-malam Qadar. Aslinya Lailatul Qadar itu artinya apa? Malam Qadar. Itu Lailah, itu dalam bahasa Arab kan malam. Jadi Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Apa sih Al-Qadar itu? Dikatakan oleh para ulama, li'annallaha ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha' min amrihi. Allah mengatur, disebut malam itu malam Qadar atau malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di malam itu apa yang dikehendaki. Jadi takdir dirubah di malam itu. Ketika kita ke depan punya takdir-takdir yang buruk, di malam itu kita ibadah, dapat malam itu dirubah. Yang tadinya takdir buruk berubah menjadi bagus. Malam hidayah, malam perubahan takdir. Nah, ini malam perubahan takdir, maka disebut dengan Lailatul Qadar, malam perubahan. Jadi kalau mau merubah nasib ke depan, jaga supaya dapat malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Al-Qadar disebut Qadar li'idhamiha wa qadriha wa syarafiha. Disebut malam Lailatul Qadar karena arti Qadar itu kemuliaan, keagungan. Ini disebut dengan Qadar, maka disebut Lailatul Qadar, artinya apa? Malam kemuliaan, malam keagungan. Ini adalah yang disebut dengan Qadar. Jadi Qadar itu bisa perubahan, Qadar itu bisa kemuliaan.
Jadi Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan, malam keagungan. Siapa yang mendapatkan malam itu akan dimuliakan oleh Allah. Ini merupakan apa? Lailatul Qadar. Ada juga kata-kata qadar berarti li'anna lit-ta'at fiha qadran 'azima wa thawaban jazila. Disebut malam qadar karena orang yang beramal soleh di malam itu ditingkatkan, dimuliakan, diagungkan. Pahalanya dilipat gandakan. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar malam pelipatan amal. Malam dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu apa? Malam perubahan takdir, malam kemuliaan, malam dilipat gandakan pahala dan amal-amal soleh di hadapan Allah. Kelipatannya berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita dengar kata-kata Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Malam perubahan, malam kemuliaan, malam pelipatan amal soleh. Itu kata-kata qadar, karena qadar itu adalah takdir kalau bahasa kita. Qadar itu takdir, perubahan ketentuan. Qadar itu juga dalam bahasa Arab artinya kemuliaan. Kalau dalam bahasa Arab, kamu di sisi saya laka qadr, kamu mempunyai kemuliaan di sisi. Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi inilah arti qadar. Bahkan ada yang disebut li'annahu unzila fiha kitaban dza qadrin. Ada yang mengatakan disebut malam qadar kenapa? Karena di malam itu diturunkan sebuah kitab dza qadrin yang mempunyai keagungan. Yaitu maksudnya Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an diturunkan malam itu, Quran itu kan kitab yang sangat luar biasa, kitab yang sangat mulia, maka disebut dengan Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Malam diturunkan kitab yang sangat mulia. Itulah kata-kata qadar. Dan cukup banyak sebenarnya kalau kita lihat dijelaskan oleh para ulama. Ada yang bilang disebut Lailatul Qadar li'annahu yunzilu fiha malaikatun dawi qadrin, karena di malam itu turun para malaikat yang sangat agung. Karena nanti di malam itu tanazzalul malaikat, turun para malaikat. Jadi dikatakan malam itu disebut malam qadar karena di malam itu turun para malaikat yang sangat mulia. Nah, inilah kata-kata Lailatul Qadar. Ini kemarin kita nyebut hanya malam apa nih? Malam qadar atau Lailatul Qadar. Apa artinya? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, begitu. Padahal itu malam lebih baik dari 1000 bulan adalah kelebihannya. Tapi kalau arti Lailatul Qadar sendiri, malam perubahan takdir, malam kemuliaan, malam pelipatan amal, malam yang memiliki kemuliaan karena diturunkan Al-Quran di dalamnya, malam yang mempunyai kemuliaan karena diturunkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Itu namanya arti Lailatul Qadar. Jadi Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya perubahan takdir, kemuliaan, pelipatan amal. Ini disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian kemuliaan apa yang ada di dalam Lailatul Qadar? Ini jelas, yaitu al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Bahwa amal yang dilakukan di malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun artinya lebih baik. Ini kalau 1000 bulan dibagi 12 berarti kan hampir 83 tahunan. Jadi orang yang beramal di malam itu pas terjadi Lailatul Qadar, maka seperti beramal atau lebih baik daripada dia beramal soleh 83 tahun. Subhanallah, ini luar biasa. Dan insya Allah kita termasuk orang yang dapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Insya Allah kita berkeyakinan terus. Yang penting kita semangat terus beribadah dan beribadah, apalagi di akhir-akhir, di penghujung ini. Jangan sampai di akhir bulan Ramadan malah melemah. Justru kita harus lebih meningkatkan, karena kemungkinan besar kata Nabi ini yang terakhir. Memang biasanya kebaikan itu ditaruh yang akhir. Begitu juga kita, amal kita ini yang ditentukan nanti di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal orang itu akan dilihat di akhirnya.
amalnya bagus, pas meninggalnya nggak bagus, ya dinilai dari apa? Su'ul khotimahnya, wal iyadzubillah. Makanya di akhir-akhir ini yang justru kita mesti berhati-hati. Dikatakan innal abida kana fi ma madha la yusamma abidan hatta ya'budallaha alfa syahr. Dulu orang-orang zaman Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang itu tidak dianggap ahli ibadah kecuali sudah beribadah, yaitu berapa? 1000 bulan atau 83 tahun. Orang kalau sudah istiqomah, tidak maksiat, lurus selama 83 tahun, maka baru disebut abid. Artinya abid ini ahli ibadah. Kalau zaman kita kan sekarang gampang, baru sholat 5 waktu aja, wah ahli ibadah. Ini gampang ngasih gelar. Ini zaman dulu tidak. Orang itu tidak dikatakan abid kecuali istiqomah 83 tahun. Artinya hampir seumur hidupnya terus tidak ada catatan gelapnya. Kalau sudah lurus itu dibilang abid. Tapi Allah ingin memuliakan umat Nabi Muhammad dengan ingin kita dapat stempel abid semua di hadapan Allah. Caranya gimana? Dikasih malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah di malam itu di sisi Allah, walaupun kita tidak istiqomah sampai sekian tahun, tapi kita dapat, maka kita dapat stempel di sisi Allah sebagai orang yang abid. Ini luar biasa. Allah sayang sama kita. Allah ingin kita ini di sisi Allah sebagai abid. Abid itu artinya orang ahli ibadah. Bagaimana caranya? Dikasih malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat, termasuk orang yang abid di sisi Allah, bisa mengalahkan orang-orang terdahulu yang sudah istiqomah berapa? 83 tahun. Nikmat yang luar biasa. Dan kita masih ada tersisa beberapa hari ke depan. Masih ada kesempatan insya Allah. Qala Abu Bakar Al-Warraq, kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzul Qarnain 500 syahr. Katanya, ini ada Abu Bakar Al-Warraq mengatakan begini. Dulu kerajaan Nabi Sulaiman Allah kasih yang begitu hebat selama 500 bulan. Dzul Qarnain yang ceritanya ada di mana? Di surat Kahfi, itu yang begitu hebat Dzul Qarnain yang dapat membuat pagar untuk Ya'juj wa Ma'juj sehingga tidak keluar. Ya'juj wa Ma'juj itu cerita nanti di akhir zaman dia akan keluar. Itu di stop, dipenjarakan, yang dibuat penjaraannya adalah Dzul Qarnain. Dia punya kekuasaan 500 bulan. Orang yang dapat Lailatul Qadar seperti mendapatkan kemuliaan kerajaan Sulaiman dan kerajaan Dzul Qarnain. 1000 bulan. Itu disebutkan oleh Al-Warraq. Jadi Nabi Sulaiman Allah kasih kemuliaan dengan kerajaan yang begitu hebat, bisa bukan hanya menguasai manusia, bahkan jin, binatang selama 500 bulan. Dzul Qarnain kehebatannya dikasih kekuasaan 500 bulan. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, seperti 2 kerajaan yang sangat besar Allah kasih kepada kita, seperti yang Allah kasih dengan Nabi Sulaiman, kerajaannya bukan kenabiannya, kerajaannya dan juga kekuasaan Dzul Qarnain. Subhanallah, luar biasa ini apa? Lailatul Qadar. Wa qala Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa dulu inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Dulu Rasulullah pernah bercerita tentang seseorang dari Bani Israil, laisa labisa silah fi sabilillah alf syahr. Dulu Rasulullah pernah bercerita, zaman dulu ada orang berperang jihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Artinya orang ini berperang selama 83 tahun fisabilillah di siang hari. Kemudian di malam harinya dia ibadah kepada Allah. Jadi malam harinya dia menjadi orang yang ibadah langsung kepada Allah, tapi giliran siang dia jihad berdakwah dengan pedangnya di jalan Allah. Waktu sahabat mendengar cerita Nabi seperti ini, sahabat agak sedikit sedih. Ya Rasul, itu orang enak bisa berjihad sampai 83 tahun karena memang umurnya orang dulu itu panjang-panjang. 83 tahun masih kuat berjihad. Kami ya Rasulullah, kan kata Nabi, inna a'maru ummati baina sab'ina wa sittin. Kata Rasul, umur umatku itu antara 60 sampai 70. 80 bonus, 90 bonus sekali, 100 sangat banget banyak dapat apa?
bonus 60-70. Sahabat merasa sedih, kami bisa ya Rasul seperti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, sungguh di bulan Ramadan ada satu malam, kalau engkau dapat pahalanya seperti orang Bani Israel yang jihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Allah, ini luar biasa kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian kemuliaan Lailatul Qadar yang lain, selain dilipat gandakan amal kita 1000 bulan lebih, maka tanazzalul malaikah. Di malam itu tanazzal. Tanazzal ini Bapak Ibu yang jumlah banyak begini keluar bersama-sama dari pintu yang kecil. Akhirnya keluarnya tidak mungkin sekaligus, mau tidak mau apa? Satu persatu ngantri. Ini tanazzalul malaikah, malaikat turun ke bumi tidak sekaligus tapi satu persatu ngantri, rombongan sampai subuh. Penuh karena jumlahnya yang banyak, bumi begitu kecil. Turunnya apa? Bergantian. Tanazzalul malaika. Tanazzal itu artinya turun bergantian, berbondong-bondong, tidak putus. Turun sampai pagi. Ini di malam Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat ini untuk apa? Kata para ulama, yang pertama memenuhi alam dengan rahmat. Jadi malaikat turun itu membawa rahmatnya Allah, ditaruh di bumi sebanyak-banyaknya, penuh dengan rahmat malam itu. Yang kedua, para malaikat itu mengaminkan setiap doa orang yang beribadah di malam itu. Kalau kita malam itu doa, semua malaikat tadi mengaminkan. Allah, kalau kita doa diaminkan oleh seluruh malaikat itu, bagaimana mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan malaikat turun. Tujuan malaikat turun bukan hanya lihat-lihat orang lagi ibadah di malam Qadar, bukan. Tapi mereka turun membawa rahmat dari Allah dan mengaminkan. Kalau ada yang berdoa, langsung diaminkan. Kalau ada yang beristighfar, langsung dia rame-rame memintakan istighfar untuk orang ini. Kalau ada yang minta rizki, langsung malaikat beramai-ramai meminta kepada Allah supaya diturunkan rizki kepada. Kalau ada orang yang kena musibah supaya diangkat, rame-rame malaikat mendoakan kepada untuk orang ini, ya Allah angkatlah musibah. Semua malaikat turun untuk mendoakan kita yang saat itu ibadah kepada Allah. Subhanallah, di malaikat turun luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Lalu ini tentunya kita membahas lintas begitu cepat karena waktunya. Yang pertama, kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi? Para ulama lebih banyak menetapkan atau mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Bukan berarti kalau kita sekarang malam ganjil semangat, besok genap, nggak usah. Yang model cari ganjil-ganjil saja insya Allah nggak dapat. Kalau nyari yang ganjil-ganjil saja. Tapi kita harus apa? Terus. Karena malam ganjil dan genap itu kan di wilayah tertentu. Sekarang kita di sini malam ganjil. Kemarin di Mekah sudah malam ganjil. Mekah kemarin udah lewat. Nah sekarang di sini kalau hitungan orang Mekah genap. Nah kalau kita hitungan genap ganjil, akhirnya apa? Ikut mana kita? Saya sih ikut Mekah kemarin misalkan. Sekarang sebenarnya genap, enggak. Itu sulit. Katanya malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Ini ganjil di sisi Allah. Makanya kita sudah semangatkan setiap apa? Malamnya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an disebutnya tentunya Lailatul Qadar ini inna anzalnah disebutkan seperti tadi. Ini kemungkinan besar di malam-malam terakhir 10 bulan Ramadan. Tentunya hadis cukup banyak. Rasulullah bilang iltamisu fil ashril awakhir minar Ramadan. Carilah di 10 terakhir bulan Ramadan, dan kita sudah berada di malam ke-27. Besok ke-28, besok ke-29, 3 hari. Masih ada waktu. Kita jangan meremehkan, 3 hari lagi. Apa mungkin dapat? Oh enggak. Kadang-kadang tinggal 1 jam orang dapat kebaikan. Kadang-kadang dengan 5 menit orang bisa berubah. Berapa banyak kita lihat orang itu dapat berubah dengan hidayah dari Allah hanya dalam beberapa menit saja. Oleh karena itu semenit pun jangan pernah meremehkan bulan yang sangat mulia ini. Hikmah disembunyikan Lailatul Qadar, Ustaz, kenapa Lailatul Qadar nggak dikasih tahu saja sama Nabi bahwa malam tanggal terakhir tanggal sekian begitu? Kenapa? Karena kata ulama ada hikmah. Yang pertama, agar agar bersemangat ini sepanjang apa? Bulan. Kalau dikasih tahu hanya malam 27, wah sudah
20 dari tanggal 1 sampai 26 kosong masjid. 27 penuh. Ini Lailatul Qadar. Habis selesai 27 besok sepi lagi, selesai udah lewat Lailatul Qadar. Nah, Allah sembunyikan. Jadi supaya kita terus apa? Bersemangat. Yang kedua, kebaikan berlipat ganda nilainya, kemaksiatan tidak dilipat gandakan. Itu disembunyikannya. Jadi Allah sembunyikan, kata ulama, agar supaya kemaksiatan tidak dilipat gandakan, hanya kebaikan saja. Misalkan malam Lailatul Qadar tepat, ada orang muslim nggak sholat, nggak dosanya seperti tidak sholat 83 tahun, nggak begitu. Tapi justru apa? Yang kebaikan dilipat gandakan, keburukan tidak dilipat gandakan. Kenapa? Disembunyikan. Kalau seandainya tidak disembunyikan, tanggal sekian Lailatul Qadar, maksiat pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sayangnya Allah sama kita, disembunyikan supaya ada saudara kita yang kadang-kadang malam 10 juga dia tidak semangat, bahkan ada yang tetap tidak sholat. Allah sayang. Kalau tidak dilipat gandakan dosanya 83 tahun, kapan dapat hidayah dia? Inilah Allah sayang sama kita. Bahkan kata Nabi, sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dikatakan yang terakhir, yang paling penting, amalan apa yang disunnahkan untuk ditingkatkan di bulan Ramadan di 10 terakhir ini? Yang pertama tentunya meningkatkan berbagai macam ibadah. Kita tingkatkan untuk apa? Ibadah ini lebih. Yang kedua, iktikaf. Kalau memang punya apa? Kesempatan, kekuatan, kemampuan, iktikaf juga disunnahkan. Tapi kalau nggak iktikaf bukan berarti pasti nggak dapat, enggak. Begitu juga yang iktikaf sudah pasti, enggak juga. Ada orang iktikaf dari awal sampai akhir tidur terus. Bawa di masjid, bawa selimut, bantal, guling, tidur. Habis sholat isya, tarawih, tidur. Bangun subuh, ya sama juga. Yang satu tidak iktikaf di rumah tapi baca Quran, dzikir, sholat sunnah, qiyamul lail. Boleh jadi yang di rumah lebih apa? Dapat, karena Lailatul Qadar itu tidak mesti iktikaf. Tapi kalau iktikaf kemungkinan besar dapat. Kenapa? Karena rame-rame mau tidur banyak orang. Nggak malu apa pindah kamar tidur di sini. Itu ada dorongan ya, biasanya kalau ibadah rame-rame itu lebih apa? Lebih semangat. Ini biasa kalau di rumah baca Quran baru sedikit jatuh tuh Qurannya. Nah, tasbih jatuh. Kenapa? Sendirian, bengong sendirian. Nah, ini tentunya iktikaf tidak menjadi syarat. Tapi kalau bisa iktikaf bagus. Kenapa? Kemungkinan lebih semangat di dalam beriktikaf. Itulah apa amalan yang disunahkan. Kemudian membaca doa ini yang sudah kita sering dengar, membaca doa apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu yang banyak. Ini lebih dibanyak. Kemarin banyak, sekarang lebih lagi. Karena ini adalah amalan, kata Aisyah, ya Rasul, kalau aku dapat malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Kata Nabi, banyaklah baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah amalan yang dianjurkan. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar insyaallah nanti kita akan teruskan. Dan nanti sebelum kita mulai tentang Rasul sebagai seorang suami, boleh bertanya berkaitan dengan amalan-amalan Lailatul Qadar dan hal-hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya bagian kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga Allah rubah takdir kita yang buruk menjadi baik, yang musibah menjadi nikmat, yang kesulitan menjadi kemudahan, yang kemaksiatan menjadi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan kemuliaan malam ini, sehingga kemuliaan kita peroleh dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah, di saat hidup kita dan di saat meninggal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah,
وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار